A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan karena tadi blog terputus. Di dalam sesi ini saya masih lanjutkan tentang larangan hidup mewah dan boros. Nah, kembali lagi dalam materi sebelumnya untuk memperluas kajiannya, saya akan bacakan lagi masih dalam buku Sari Bagir Quraisy. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas ya mengancam mereka yang sombong karena kekayaannya itu. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surah Saba ya 34 sampai 35, mereka mengingkari Rasul Allah ya pada saat itu, yang menegur mereka ya, yaitu yang mengatakan sungguhnya kami mengingkari apa yang kami diutus untuk menyampaikannya, yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka juga berkata, kami lebih memiliki banyak harta dan anak dibandingkan dengan kamu, dan kami tidak akan disiksa. Ini cerita Nabi Lut ya menghadapi kaumnya ya. Kaum Ad atau Samud ya, itu Ad atau Samud. Kemudian kita lanjutkan kajiannya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi kelompok yang hidup mewah ini berbagai siksaan pedih di akhirat. Nah, ini kembali lagi kalau bicara larangan pasti ada ancaman ya oleh agama ini melalui firman-Nya dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Yaitu golongan yang akan mendapat siksaan di akhirat berupa angin yang sangat panas dan air yang sangat amat mendidih. Mereka juga akan diliputi asap yang hitam. Semua itu tidak sejuk dan tidak menyenangkan, karena sungguhnya mereka sebelum itu hidup di dunia itu hidup dalam kemewahan. Itu ada di dalam surah Al-Waqiah 41 sampai 45. 41 sampai 45, surah Al-Waqiah 41 sampai 45. Nah, di antara pilar-pilar terpenting yang menopang ekonomi Islam adalah larangan memboroskan harta dalam hal-hal sepele yang tidak bermanfaat bagi masyarakat. Islam melarang pemborosan dan melukiskan orang yang hidup boros sebagai saudara-saudara setan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, berikanlah kerabat dekat itu hak mereka. Begitu pula terhadap orang miskin dan ibnu sabil. Namun janganlah kamu berlaku boros. Sungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu merupakan saudara-saudaranya setan, dan setan itu amat kufur terhadap Tuhannya. Nah, ini ada dalam surah Al-Isra 27 dan 28. Sungguh Islam telah mewajibkan pemilik harta melakukan semacam pengendalian diri demi melindungi hartanya agar tidak lenyap dikarenakan kebodohan dan sikap menganggap enteng. Ya, kebodohan dan sikap menganggap enteng itu juga perbuatan yang sangat dicela oleh Islam. Orang-orang yang belum sempurna akalnya dan boros dalam membelanjakan hartanya harus dicegah dan tidak boleh diberi sejumlah harta kecuali sekedar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kalau kita misalnya punya anak ya, di saat mereka itu masih belum mampu untuk mengendalikan keinginannya ya, membeli sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, maka sebagai orang tua yang bijak itu harus mengukur, memberikan apa yang diperlukan ya, bukan memberikan karena merasa memiliki banyak harta diberikan semua anaknya sehingga ya dia telah menyumuskan anak-anaknya kepada jurang kenistaan ya. Kita bisa lihat ya, banyak orang kaya membelikan anaknya kendaraan mewah dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu pola hidup hedonisme ya. Misalnya kita kalau punya mobil ya, cukup dengan memiliki mobil yang layak ya. Kalau hari ini ada mobil harga 1 M ke atas, itu orang yang punya itu sudah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ya suka-suka dialah dia yang punya uang gitu ya. Dalam Islam tidak bisa begitu, karena apapun sebuah kemewahan yang melebihi di atas yang ada di masyarakat itu akan pasti menimbulkan kedengkian. Dan kedengkian ini terutama dari orang yang tidak punya ini akan merusak jiwa orang tersebut. Ya, oleh sebab itu sesuatu yang apabila kita ingin membeli sesuatu maka lihatlah skala prioritas ya. Misalnya hari ini orang lebih pede dengan merek. Ini sebuah fenomena hedonis yang ada di sekarang ini.
Misalnya kamu nonton TV, kalau cukup membeli TV dengan merek ya murah meriah lah, murah meriah, tetapi juga bisa lihat siaran dengan baik ya. Eh, Kemudian kita punya kelebihan uang, kita belilah TV dengan harga yang di atas rata-rata dengan merek, karena mereknya saja untuk prestise. Nah, sifat ini juga tidak dibolehkan. Nah, jadi kalau kita mau hidup lebih selamatnya, maka berlakulah hidup sederhana, karena Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk berlaku hidup sederhana. Nah, walaupun orang-orang yang hidup dengan pola-pola ini ya, biasanya di mata orang-orang pecinta dunia mereka hina gitu. Tetapi kehinaan itu bukan disebabkan karena hidup sederhana ya. Sungguhnya kehinaan itu adalah perilaku-perilaku menyimpang yang kita lakukan. Nah, ketidaktaatan kita terhadap aturan-aturan Allah ya. Dan hukum-hukum sebab akibat yang ada juga bisa membuat orang hina. Makanya perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam subtema ini juga perbuatan-perbuatan tercela, dan apabila itu dilakukan pasti ada konsekuensinya baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya saya akan kembali bacakan orang yang Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ya, kaitannya tadi itu ya. Harta mereka yang berada dalam kekuasaan kamu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupan bagi kamu. Berikanlah mereka belanja dan pakaian dari harta tersebut, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini ada dalam surah An-Nisa ayat 5. An-Nisa ayat 5. Nah, orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah mereka yang memboroskan hartanya dalam cara-cara yang tidak masuk akal. Entah itu sebabkan kerusakan akhlak dan kelemahan akal pikiran, atau lantaran keburukan mengelola hartanya. Karena itu ayat di atas melarang kaum muslimin memberi kebebasan mengelola harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, agar tidak menghancurkan hartanya sendiri dan tidak keliru dalam membelanjakannya. Dalam ayat tersebut terdapat dua isyarat yang jelas yang menganjurkan kaum muslimin menjaga dan memelihara harta milik orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ini agar mereka tidak sampai memboroskannya. Nah, yang pertama firman Allah yang berbunyi amwalakum, atau harta-harta kalian. Maksudnya Allah tidak menyebut wala tu'tu ya, wala tu'tu as-sufaha amwalahum. Wala tu'tu as-sufaha amwalahum. Janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut wala tu'tu as-sufaha amwalakum. Tapi wala tu'tu as-sufaha amwalakum. Janganlah kamu menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta kamu. Ini agar kaum muslimin, maksud saya tadi tersebut di atas, memahami bahwa harta yang belum sempurna akalnya pada saat yang sama adalah juga harta umat ya. Jadi tidak hanya spesifik pribadi, tapi itu adalah terkait harta umat ya. Sehingga umat berkewajiban menjaganya dan tidak memberikannya kepada orang yang belum sempurna akalnya, lantaran bakal dihambur-hamburkannya sehingga akan menjadikannya jatuh miskin. Jelas hal ini akan membahayakan masyarakat dan harta para individu. Dengan begitu solidaritas sosial mengharuskan harta orang yang belum sempurna akalnya dianggap sebagai harta kaum muslimin. Nah, artinya ini terkait dengan pengelolaan baitul mal ya. Walaupun misalnya ada hak orang-orang miskin misalnya, kalau dia belum sempurna akalnya artinya dianggap belum dewasa lah. Ya, jangan berikan dulu di luar dari kebutuhannya ya. Berikanlah sesuai kebutuhannya. Kalau diberi kelebihan nanti bisa-bisa dia gunakan pada hal-hal yang boros, hal-hal yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang kedua, maksud dari ayat di atas, wala tu'tu subha amwalakum, firman Allah berbunyi allati ja'alahu Allahu lakum qiyaman. Selanjutnya ayat yang mau dijelaskan adalah allati ja'alahu Allahu lakum qiyama. Maksudnya harta yang dijadikan Allah sebagai qiyaman ya. Qiyaman bermakna agar kita menjadikannya sebagai sumber penghidupan dan memenuhi kebutuhan kita. Karena itu harta milik orang yang belum sempurna akalnya merupakan fondasi dan pilar kehidupan ekonomi. Dengan demikian sikap menyia-nyiakan harta orang yang belum sempurna akalnya sama saja dengan mengabaikan fondasi kehidupan. Jadi penting sekali ya. Ini terkait kebijaksanaan ya, khususnya bagi pengelola baitul mal ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kita kenal ya Basnas lah ya.
akan banyak harta orang-orang di situ tuh. Nah, Basnas dalam mendistribusikan harta tersebut juga harus tepat sasarannya, ya, dan jumlahnya juga harus diukur, ya, ditakar sesuai kebutuhan real, ya, bukan dihabiskan begitu saja tanpa mempertimbangkan side effect dari kebijakan distribusi Baitul Mal itu sendiri. Jadi Islam memberi catatan keras ya kepada orang yang belum sempurna akalnya untuk dibijaksanai, ya. Karenanya orang yang belum sempurna akalnya bila ia menghambur-hamburkan hartanya dan membelanjakannya di jalan yang tidak benar, seolah-olah telah menghambur-hamburkan harta seluruh umat manusia serta mengancam kehidupannya dan kehidupan masyarakatnya dengan bahaya kemiskinan, ya. Karena side effect-nya seperti itu. Dia dalam ekonomi itu kan ada multiplier effect, ya. Multiplier effect. Islam tidak mengajarkan penganutnya untuk membelanjakan hartanya demi memenuhi hawa nafsu, ya, dan kesenangannya belaka. Islam justru mengajukannya untuk membelanjakannya secara benar tanpa bersikap boros atau pelit. Nah, antara boros dan pelit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah kamu, namun janganlah kamu berlebihan. Kulu washrabu wa la tusrifu." Nah, itu ada dalam surah Al-A'raf ayat 30. Juga firman-Nya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu wala taj'alu yadaka mabsutatan ala unukika, ya. Kalau saya tidak salah ayat seperti itu, ya. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kamu terlalu membentangkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, melalui keseimbangan ini atau wazun ini, jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros, Islam membangun ekonominya yang mapan. Karena itu seorang muslim tidak boleh memiliki jiwa yang sempit dan bersikap pelit. Tapi ia juga tidak boleh bersikap boros, ya. Tidak juga pelit, ya, karena saking karena saking ingin hidup sederhana, ya. Pelit bahkan pada diri sendirinya juga pelit sampai lupa untuk menjaga kesehatan, kemudian sampai abai terhadap hak-hak tubuhnya dan sebagainya. Ini tidak baik juga. Tapi terlalu boros juga ya baik. Makanya Islam memberikan anjuran sikap, yaitu tawazun, ya. Yaitu dilarang boros tanpa kendali dalam keinginannya, dan dilarang juga untuk bersikap pelit, ya. Yaitu sikap pelit dan sempit, ya, sehingga terhadap dirinya sendiri juga pelit, ya. Nah, makanya sikap wasatun ini, itulah sikap moderasi dalam Islam. Kemudian saya untuk menyingkat dari kajian ini, mengefisiensikan waktu, kita lanjut kepada larangan menimbun harta. Nah, ini salah satu perbuatan juga yang sangat terlarang di dalam Islam. Di antara prinsip ekonomi Islam adalah larangan menimbun dan menumpuk harta, serta tidak mengabaikan hak-hak yang diwajibkan atas harta tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan terganggunya proses ekonomi masyarakat serta mengakibatkan negara dilanda krisis ekonomi. Allah Subhanahu wa taala mengancam para penimbun harta bahwa harta mereka kelak di akhirat akan berubah menjadi api yang membakar tubuh-tubuh mereka dan menyetrika lambung-lambung mereka. Ini sesuai dengan firman-Nya, dan orang yang menimbun emas dan perak serta tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka Jahannam. Lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta benda kamu yang kamu timbun untuk diri kamu sendiri. Maka kini rasakanlah akibat dari apa yang kamu timbun itu. Para mahasiswa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, Islam tidak mengajarkan penganutnya menyembunyikan harta dan menimbunnya, ya. Sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Sebab semua itu pasti mengakibatkan lumpuhnya gerakan ekonomi dan kerugian yang diderita kaum muslimin. Islam mengecam sikap demikian dan bagaimanapun juga tidak mengakuinya. Sebab Islam datang untuk memakmurkan kehidupan manusia dan melenyapkan segala jenis penderitaan. Oleh sebab itu, perilaku menimbun harta ini sangat dicela dalam Islam, ya. Kita lihat hari ini misalnya ada orang yang punya tanah berhektar-hektar, ya. Apalagi tanah itu tidak dikelola, ya. Tanah itu dibeli karena dia merasa mempunyai uang banyak, dibeli,
dan tidak mengelolanya ya. Makanya saya pernah baca dalam hadis, saya lupa teksnya ya, bahwa Allah melaknatnya orang yang menelantarkan tanah pemilikannya, mengutuk ya orang yang menelantarkan tanah. Makanya ini perlu jiwa yang besar ya untuk mentaati aturan ini ya, karena apa namanya uh, menimbun harta ini ya perilaku yang relatif ditoleransi hari ini. Kita tidak heran jika misalnya melihat orang yang punya aset tanah itu hektaran segala macamnya, yang jadi masalah bukan kepemilikannya, tapi dia tidak memberikan hak-hak orang terhadap hartanya, itu yang jadi masalah. Misalnya dia beli tanah untuk investasi, tidak ada masalah, tapi kalau tanah itu tidak dikelola, ya dibiarkan saja terlantar, sehingga orang yang tadi punya keterampilan untuk bertani tidak punya akses untuk berkebun, disebabkan tanah sudah dimiliki oleh tuan-tuan tanah. Kalau dalam masa sekarang ini tuan takur, wah ini kan luar biasa ya. Ya sedih juga kita. Dan perilaku ini sekarang di negara kita juga sangat gamblang, sangat terlihat bahwa orang yang punya kelebihan harta itu diberi kebebasan untuk memiliki aset sebanyak-banyaknya. Mereka juga kadang ingkar pajak ya, apalagi mereka udah punya harta banyak, ingkar pajak, manipulasi pajak dan semacam dan segala macamnya. Wa na'udzubillah. Ini adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam sebuah negara dalam naungan Islam ya. Karena ini akan menyebabkan harta tidak terdistribusi sesuai dengan apa yang diinginkan dari maslahat umat ya. Artinya semakin merata harta yang beredar di antara manusia itu, maka semakin dekatlah keadilan yang didapatkan oleh umat ya. Karena jika keadilan itu menyebar dan merata, maka kemakmuran juga akan dirasakan oleh umat manusia, sehingga manusia juga akan semakin terpanggil ya untuk merasa memiliki kehadiran Tuhan di atas muka bumi. Nah, kadang orang-orang yang tidak mempunyai iman yang kuat, mereka itu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, inilah sebuah perilaku yang memang harus dilatih, diasah ya. Bahwa kita satu sisi kita harus bekerja keras, tidak boleh pasif menerima keadaan atau takdir yang ada. Di sisi lain juga kita disuruh harus bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Di sisi lain orang miskin itu punya hak yang dijamin oleh Islam. Di sisi lain orang kaya juga punya kewajiban untuk mengeluarkan hak orang di dalam hartanya. Itulah dengan hadirnya sistem tatanan Rabbani ini diharapkan kehidupan itu dapat berjalan sesuai dengan fitrahnya ya. Makanya aturan Islam ini tidak sembarang. Cuman untuk menerapkannya yaitu perlu namanya pengetahuan, perlu namanya kearifan. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar, kalau orang belajar fikihnya itu tidak sembarang ya. Misalnya idza ra'aita mungkaran falyughayyir bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau orang tidak belajar fikih amar ma'ruf nahi mungkar, ya itu kita lihat kayak teroris itu. Mereka dengan mudahnya menjatuhkan darah di atas muka bumi dengan kalimat Allahu Akbar. Mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan bangganya mengataskan nama Allah. Nah, itu kenapa? Satu, karena kebodohan. Dua, karena fanatisme buta. Tiga, tidak menggunakan akal sehat, memaksakan kehendak karena dia tidak belajar ya. Ataupun dia ulamanya itu, katakanlah ulama mereka itu ya tidak menjadikan bab fikih amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sesuatu yang penting. Karena tahapan-tahapan ini kalau tidak dilalui, rusak bumi ini ya. Oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama sebagai slogannya itu. Dan saya berharap kita ya mahasiswa khususnya yang ada di IAIN ini kita sadar ya bahwa kita tidak menafikan bahwa hukum Allah itu adalah hukum terbaik, tapi untuk menerapkan hukum Allah itu perlu proses ya. Perlu proses, perlu kesabaran, perlu tahapan-tahapan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fitrah dan kemerdekaan asasi manusia. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala vlog saya yang mungkin vlog saya yang kurang menarik dan tidak terlalu inovatif. Tapi inilah
kemampuan saya untuk menyampaikan ide-ide dari pengajaran ayat dan hadis ekonomi. Kita berhenti sampai kajian ini dulu, yaitu larangan menimbun harta. Nanti kita akan lanjutkan di vlog yang lain. Mudah-mudahan ini manfaat buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi. Semoga kita selalu dalam naungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.